Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Nailul Iza Wulan Ramadhani dari kelas 9I nomor absen 26. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan di negara Indonesia. Sebelum itu, kalian perlu ketahui, apa sih kedaulatan itu? Kata kedaulatan berasal dari Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan sendiri memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara, tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. 3. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta yang terakhir, yang keempat adalah tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu 1. Kedaulatan ke dalam, yang artinya berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri untuk menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di negara Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Kalian tahu nggak apa arti demokrasi? Demokrasi berasal dari kata makna demos dan kratein. Demos yang berarti rakyat dan kratein berarti pemerintah. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Budiarjo pada tahun 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. 6.
pendidikan kewarganegaraan. Adapun ciri-ciri negara yang menganut demokrasi. 1. Keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, yang artinya segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. 2. Menjalankan konstitusi. 3. Adanya perwakilan rakyat. 4. Adanya sistem partai. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Saya Nailul Iza Wulan Ramadhani dari kelas 9I nomor absen 26 mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.